Sebelum kita berdoa, mari kita luangkan waktu sejenak untuk mendengarkan firman Tuhan. Matius 5 ayat 45 berkata, "Karena dengan demikianlah kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di sorga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar." Ayat ini menunjukkan betapa indahnya hati Tuhan. Kebaikannya tidak terbatas, tidak tergantung pada siapa kita. Dalam belas kasih-Nya, Tuhan menerbitkan matahari bagi yang menghormatinya maupun yang menolaknya. Ia menurunkan hujan yang memberi kehidupan, bukan hanya bagi orang benar, tetapi juga bagi orang fasik. Mengapa? Karena itulah siapa Dia sebenarnya. Dia selalu baik, kasih-Nya bukan hasil dari usaha kita, melainkan mengalir dari natur-Nya. Tuhan tetap murah hati bahkan ketika manusia tidak layak. Itulah sebabnya Dia layak untuk kita percayai, kasihi, dan setia kepadanya. Hari ini, hargailah hari-hari yang cerah. Saat hidup terasa ringan dan hati penuh sukacita, nikmatilah momen itu. Jangan terburu-buru melewatinya. Biarkan jiwamu tersenyum. Tapi jangan lupakan Tuhan di musim yang baik. Ketika semuanya berjalan lancar, kita mudah lupa. Maka tetaplah rendah hati, tetap bersyukur, dan dekatkan hatimu padanya. Pujilah Dia bukan hanya karena berkat-Nya, tetapi karena siapa Dia. Dan saat musim hujan datang, hidup terasa berat, hati terluka, jawaban belum datang, jangan berpikir Tuhan meninggalkanmu. Tuhan yang memberi terang juga menyertai di tengah awan gelap. Kadang hujan datang bukan untuk melukai, tetapi untuk menumbuhkan. Kadang badai adalah persiapan. Dalam saat-saat itulah iman kita sedang diperdalam dan akar kita dikuatkan meski belum terlihat. Hidup tidak selalu mudah. Hari ini kamu mungkin di puncak gunung, besok bisa saja di lembah pergumulan. Tapi dalam setiap musim, satu hal selalu benar, Yesus bersamamu. Dalam tawa maupun air mata, dalam perayaan maupun keheningan, Dia tidak pernah meninggalkan sisimu. Karena itu, jangan hanya mencari Tuhan saat hidup hancur. Jangan tunggu sampai masalah datang baru berdoa. Jangan perlakukan Yesus seperti nomor darurat. Dia bukan hanya penyelamatmu. Dia adalah roti harianmu, damai sejahteramu, hikmatmu, kekuatanmu. Undanglah Dia masuk dalam seluruh hidupmu, bukan hanya bagian yang rusak. Kasihilah Dia saat hidup tenang. Percayalah kepadanya saat segalanya terasa diam. Pujilah Dia saat kamu merasa dilupakan. Di momen-momen sunyi, iman sedang dimurnikan. Yesus bukan hanya juru selamat jiwamu, Dia adalah gembala hidupmu. Dia rindu berjalan bersamamu, bukan hanya saat krisis, tetapi setiap hari. Semakin kamu mendekat kepadanya, semakin kamu sadar bahwa hadirat-Nya adalah kebutuhan terbesarmu. Sebagai anak Tuhan, kamu dipanggil hidup dalam doa. Jangan dipimpin oleh situasi, tapi oleh janji Tuhan. Kamu tidak perlu goyah oleh emosi. Biarlah Roh Kudus menuntunmu, firman-Nya menjadi terang jalanmu. Kenakan setiap hari perlengkapan senjata Allah. Efesus 6 ayat 13 berkata, "Ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat dan tetap berdiri." Perhatikan, bukan jika, tapi ketika hari itu datang, karena pasti datang. Akan ada masa di mana iblis mencoba menggoyahkan imanmu, mengganggu pikiranmu, merampas damai sejahteramu. Dia akan menyerang keluargamu, tubuhmu, identitasmu, namun momen-momen itu bukan untuk menghancurkanmu, melainkan menguji fondasimu. Di mana dasar imanmu? Apakah dibangun atas perasaan atau kebenaran? Apakah kamu mengandalkan kekuatan sendiri atau bersandar pada kuasa Tuhan?
Badai bukan hanya menguji keadaanmu, tetapi juga pondasi jiwamu. Jadi, bersiaplah. Jangan menunggu masalah datang baru mencari Tuhan. Biarkan firman-Nya menjadi jangkar sekarang, janjinya menjadi perisai sebelum anak panah tiba. Dunia penuh godaan dan kebohongan yang menjauhkan kita dari jalan Tuhan. Hiduplah dengan sengaja, tinggallah dalam Yesus, beristirahatlah di dalam-Nya, taatilah Dia bahkan saat tak mengerti. Tidak ada keberhasilan dunia yang layak ditukar dengan hubunganmu bersama Kristus. Dan tidak ada luka yang bisa memisahkanmu dari kasih-Nya. Matahari boleh bersinar atau hujan boleh turun. Kamu boleh menunggu atau mengalami terobosan. Tetaplah dekat dengan Yesus. Dia adalah sumber dan perlindunganmu. Dia tidak akan mengecewakanmu. Mari kita berdoa bersama. Bapa Surgawi, terima kasih karena Engkau begitu baik. Engkau adalah Alfa dan Omega, penulis setiap musim hidupku. Tidak ada detik dalam hidupku yang luput dari perhatian-Mu. Tidak ada air mata yang Engkau tidak lihat. Engkau mengenalku dan tetap mengasihiku. Engkau tetap memanggilku milik-Mu. Yesus, aku meninggikan nama-Mu. Terima kasih karena Engkau menyerahkan nyawa-Mu agar aku dapat hidup. Aku datang bukan dengan doa sempurna, tapi dengan hati yang lapar akan Engkau. Aku menghormati-Mu hari ini, Juru Selamatku, terang dalam gelapku. Aku juga berdoa bagi setiap orang yang mendengarkan doa ini. Dimanapun mereka berada, apapun beban mereka, temuilah mereka. Bawalah damai di tengah kekacauan, terang di tengah gelap, dan penghiburan di tengah kehilangan. Tuhan, kami membutuhkan campur tangan-Mu. Perang kami terlalu besar, tapi Engkau, Yesus, membelah laut, memindahkan gunung, dan mematahkan belenggu. Bukakan jalan, Tuhan. Patahkan setiap rantai ketakutan, kecemasan, keputusasaan. Nyatakan terobosan-Mu. Saat hidup terasa berat, berikan kekuatan untuk terus percaya, terus berdoa. Ajari kami bersandar pada firman-Mu, bukan perasaan kami. Biarkan akar kami tumbuh dalam Engkau agar tak tergoyahkan dunia. Mazmur 91 ayat 7-11 berkata, walau 1000 orang rebah di sisi-Mu, malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga Engkau. Aku mengucapkan janji ini atas hidupku dan keluargaku. Aku percaya perlindungan-Mu nyata. Tidak ada senjata yang dibentuk melawan kami akan berhasil. Dalam nama Yesus, aku tolak setiap suara ketakutan. Aku bungkam kebohongan musuh yang berkata, Tuhan tidak mendengarkan-Mu. Aku menyatakan bahwa kuasa kegelapan tidak punya otoritas atas hidupku. Aku adalah anak Tuhan dan lebih dari pemenang dalam Kristus. Roh Kudus, penuhi setiap bagian diriku. Saat aku takut, beri aku keberanian. Saat aku lemah, kuatkan aku. Ajari aku berperang dengan iman, bukan ketakutan. Seperti tertulis dalam Ulangan 28, musuh akan lari dari 7 arah. Engkau adalah tempat persembunyianku. Yakobus 4 ayat 7 berkata, tunduklah kepada Tuhan, dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Aku menyerahkan hidupku, rencanaku, rasa sakitku kepadamu. Ajarlah aku hidup dalam ketaatan dan selaras denganmu. Yesaya 41 ayat 10 adalah penghiburanku. Jangan takut, sebab aku menyertai engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Maka hari ini aku memilih iman, bukan ketakutan. Aku memilih penyembahan, bukan kekhawatiran. Aku memilih percaya, bukan mengontrol. Dimuliakanlah nama-Mu dalam hidupku, Yesus. Biarlah setiap kata, setiap keputusan, setiap langkahku memuliakan Engkau.
Terima kasih karena Engkau selalu baik kepadaku. Aku mengasihimu, Yesus, dalam nama Yesus yang penuh kuasa. Aku berdoa, amin. Sahabat yang terkasih, jika doa ini menyentuh hatimu, ketik amin sebagai tanda imanmu. Aku berdoa agar setiap berkat dalam doa ini sekarang menjadi bagianmu dalam nama Yesus. Dan jika kamu membutuhkan doa khusus, silakan tulis di kolom komentar, kami akan merasa terhormat untuk mendoakanmu. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai kamu senantiasa.